Halo sahabat Katolika semuanya, jumpa lagi di Katolika Channel. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng dengan sahabat saya, Jessica Casey. Kita mau tahu insight-insight apa aja yang Casey dapatkan selama 3 bulan ke belakang era pandemi ini. So please welcome Jessica Casey Jaya. Yeay. Yeay, halo. Halo, apa kabar Casey? Baik, apa kabar bro? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Casey lagi di mana sekarang? Lagi di Singapura nih. Oh, di Singapura ya. Waduh, Iya. terjebak belum bisa pulang kayaknya ya. Iya nih pada gerah pengen balik sih sebenarnya. Casey ini kan seorang COO di Apiari Coworking Space. Mungkin boleh diperkenalkan sedikit Apiari itu apa? Bisnisnya di bidang apa gitu. Oke, thank you bro tadi udah introduction. Jadi Apiari itu adalah coworking space, yaitu kantor bersama yang dibuat pertama itu tahun 2017 akhir. Jadi ini mungkin agak unik Apiari ini karena ini salah satu coworking space yang bukan di-back oleh venture capital, tapi oleh family business. Jadi emang founded by my sister, Gemma Ivana Miranda, yang dulu pernah juga ngomong di Fruitful Business tentang Apiari. Dan juga sebenarnya papa, mama, terus adik kami Cynthia juga semuanya ikut involved di Apiari ini, dan brainstorming, ideation, semuanya kita selalu bareng-bareng satu keluarga gitu. Terus kenapa mulainya itu sebenarnya karena ada unit kantor yang nggak kepake. Jadi rada-rada kecemplung gitu sih Apiari ini. Tapi memanfaatkan hal-hal yang sudah ada itu diberdayakan gitu ya. Iya betul, kita opportunis juga soalnya. Dan yang paling penting itu kita semua sekeluarga itu suka banget berorganisasi dan berkomunitas. Bahkan di komunitas Katolik juga papa mama selalu aktif. Aku sama Mira juga dari masa-masa kuliah kita selalu aktif berorganisasi di Permias gitu-gitu. Jadi itulah kenapa kita mulai Apiari ini. Terus sedikit tentang Apiari. Jadi Apiari itu coworking space yang ada di 2 lokasi, di Lipo Saint Moritz yang sampingnya Lipo Mall Puri Indah. Terus satu lagi di Menara Global, yaitu IDN Media Tower yang di Gatot Subroto. Terus kita itu seperti coworking space lainnya, kita ada shared desk, private office, virtual office, event space, meeting room. Terus baru-baru ini kita juga lagi fokusin banget di event sama webinar sih. Tapi emang dari dulu kita emang fokus di komunitas. Jadi kita banyak community events. Salah satu signature events kita yaitu Buzz Night, which is a monthly networking night with your neighborhood. Jadi orang-orang misalnya kita yang di cabang Puri Indah, kita ngajak semua entrepreneurs di Jakarta Barat itu untuk datang ke Apiari buat networking, biar dapat knowledge baru gitu, biar orang-orang itu tetap open minded, terus dapat mungkin bisa dapat business partner baru atau customer baru gitu. So berarti Apiari ini bukan hanya menyewakan tempat ruang kerja ya untuk para entrepreneur yang baru buka usahanya, tapi juga ini ada sebuah community yang untuk networking para entrepreneur juga gitu, para startup muda ya. Iya, itu yang kita mau highlight sih sebagai coworking space, karena banyak orang yang masih pikir kalau coworking space itu hanya sebuah kayak hotel gitu bro, kayak properti, kayak cuma meja dan furnitur dan wifi gitu. Padahal itu coworking space itu lebih dari itu. Kita sebuah komunitas yang kita juga menyediakan services seperti legal, accounting, IT, design. Jadi benar-benar kita tuh menggandeng tangan para wirausahawan untuk memulai dan growing bisnis mereka gitu. Ya. Dan selama 3 bulan ke belakang ini, Apiari apakah tetap buka? Iya, kita udah tutup dari tanggal 18 Maret sih, kedua cabangnya. Nah ini kan pasti berdampak dong. Semuanya dapat income, bisnis lancar, tiba-tiba harus tutup. Nah itu apa yang kamu lakukan? Oke, jadi saat Apiari tutup di bulan Maret, di tanggal 18 Maret,
kita meminta semua karyawan kita untuk kerja dari rumah. Lalu untuk semua tenan apiari, tenan private office, dan shared desk, dan event space, semuanya kita freeze membership-nya. Untuk bisa, misalnya kalau event space, kalau udah booking, mereka bisa reschedule ke bulan-bulan ke depannya. Lalu untuk private office dan shared desk, mereka periode 3,5 bulan di mana kita tutup itu, mereka bisa menggunakan periode itu untuk ke depannya setelah kontrak mereka habis, gitu bro. Tenan juga pasti happy itu. Iya, sebenarnya dari sisi apiarinya lumayan sakit, karena walaupun kita, karena kita kan juga masih harus membayar ke gedung ya, dan jadi itu resikonya kita sendiri yang nanggung. Jadi kita kayak menalangi untuk tenan kita gitu sih bro. Tapi demi customer satisfaction kita tetap melakukan itu. Wow, karyawan tetap ada, tenan juga tetap dijaga ya. Iya, jadi apa yang kita lakukan itu kita banyak team discussion dan brainstorming, dan tentunya kita saling menguatkan karena tim kita itu kecil banget, only 5 people. Jadi untuk kita 2 cabang itu. Untuk 2 cabang itu. Oke. Jadi kita benar-benar semuanya saling diskusi, dan kita sebagai manajemen pun kita transparan ke mereka. Kita bisa survive segini, tinggal beberapa bulan nih, kita bilang bulannya. Terus what can we do together gitu. Dan untungnya mereka semua masih stay di apiari, dan mereka semua pun optimis banget membantu apiari gitu. Yes. Jadi itulah kayaknya salah satu faktor yang why we can still survive until today. Dan tentunya kita juga celebrating little victories juga sih, kayak that's how we also survive, dan we keep on being optimistic by celebrating the little wins gitu. Kayak contohnya event kemarin ada 100 orang yang sign up, yay gitu. Jadi kita saling kayak ya gitu sih bro, biar keep on semangat aja sih. Iya. Gitu. Strategi apa nih yang APRI lakukan untuk menghadapi situasi yang tidak menentu kayak sekarang? Jadi selama pandemi ini tentunya 1 bulan pertama itu overwhelming banget, karena tiba-tiba sales kita kan jadi 0, karena emang kita nggak bisa rent out apa-apa gitu, dan semua membership-nya pun kita freeze. Jadi mungkin di 1 bulan pertama itu kita masih in denial mood kali ya. Jadi kita masih kayak, aduh hancur nih, coworking space industry hancur banget. Kita nggak bakal buka lagi sampai kapan kan kita juga nggak tahu, karena event space itu juga salah satu income stream kita yang lumayan gede. Dan events itu kayaknya masih sampai 2 tahun ke depan mungkin belum bisa dijalankan gitu, events industry. Jadi untuk 1 bulan pertama itu kita fokus di observasi aja, kayak gimana ya surrounding kita tuh ngapain aja sih, coworking space lainnya gimana cara handle ini, terutama coworking space yang di luar negeri. Mereka kan udah 1 bulan atau 2 bulan sebelum dari Indonesia kena ya COVID-nya. Jadi untuk 1 bulan pertama itu yang kita lakukan. Sementara kita masih bingung-bingung dan overwhelmed, kita decide untuk meneruskan effort events dan community kita untuk keep on growing the community through online events. Jadi kita tetap kita ajak partner-partner kita yang dari dulu udah setia sama kita, dan kita ajak mereka bikin webinar bareng online gitu, supaya tetap komunitas kita tetap ter-engage. Dan kita juga dari webinar itu kita juga pengen membantu, karena kita tahu ya banyak small businesses yang menjadi komunitas kita, dan mereka banyak bingung. Sama seperti kita, sebenarnya kita membuat event sambil belajar juga sih bro. Jadi gimana sih cara handle situasi saat ini gitu. Jadi banyak banget tuh events yang kita bikin, kayak legal management, how to thrive during pandemic, what to do with your team during pandemic. Pokoknya 1 bulan pertama kita fokus di tema-tema seperti itu. Cara orang survive itu gimana gitu. Oh, berarti banyak pembelajaran baru justru dari kejadian pandemi ini ya? Iya banget sih bro. Bikin virtual event, terus banyak juga hal-hal baru yang mungkin secara offline belum pernah dilakukan. Gitu kan, tema-tema yang belum pernah diangkat, tapi ketika virtual event ini bisa jalan, justru bisa diadakan dalam waktu yang sangat sempit, tapi di semua tempat pun
mereka bisa join ya. Iya, betul. Kamu juga pasti punya tips nih supaya bisa survive di masa pandemi. Itu apa aja? Mungkin aku disclaimer dulu. Kalau untuk tips ini what works for my business so far. Yeah. Dan what I have learned juga dari buku-buku, dari event yang kita kerjain. Mungkin step-stepnya itu, pertama kita harus review our cash flow dulu. Hal yang pertama banget yang Apiari lakukan pun, kita stop semua fixed cost. Karena kita tutup 3,5 bulan itu, kita stop wifi-nya, kita stop outsourcing OB, terus kita stop, pokoknya hal-hal yang bisa kita stop, kita hentikan dulu. Terus tips yang kedua, review dan optimize your business process. Jadi, adakah hal-hal di mana, adakah business process yang bisa kita bikin lebih efisien? Contohnya yang sebelumnya kita harus meeting berjam-jam, apakah bisa kita meeting dalam 1 jam via Zoom gitu, contohnya. Jadi kita harus review semua business process kita juga. Terus yang nomor 3, remember atau readjust your why. Apiari sendiri ini kan visi misinya agak berubah juga sih dari dulu. Jadi kalau dulu kita fokus ke kayak private office dan shared desk gitu, untuk setelah COVID ini kita realize kalau kita bisa membawa semua itu digitally. Jadi sebenarnya yang terpenting yang harus kita lakukan itu kan supporting our community members ya, in growing their business. Jadi sebelumnya itu kita nggak terlalu fokus di business solutions, yang tadi aku bilang kayak IT, legal, tax, services, itu kita nggak terlalu fokus dulu. Tapi setelah COVID ini kita yakin banget, karena banyak juga yang nanyain, kalau itu tuh semua diperlukan. Jadi itulah yang salah satu yang kita akan fokuskan ke depannya. Jadi menemukan bisnis unit baru ya ternyata. Iya, jadi kayak maybe if you need to realign your vision and mission, it's okay. Kayak do it right now to survive in the long term. Sama tadi aku bilang kayak remember your why, itu penting banget. Kayak remember your why, your ikigai gitu. Why do you wanna make that business in the first place? Karena kalau kita nggak inget itu, kita tuh gampang nyerah jadinya. Terutama kalau ada pandemik seperti ini kan. Jadi alasan kenapa aku bisa terus-terusan mencoba bikin events di Apiari ini kan juga karena aku remember my why. Karena aku nggak mau give up to help all of these community members. Karena aku ngelihat sendiri banyak yang suffering sekarang gitu. Bukan cuma kita doang. Dan aku pengen make an impact for the businesses, the small businesses that need help gitu. Terus yang tip keempat itu stay resilient, jangan cepat give up, karena semuanya itu takes time, semuanya takes process. Mana tahu kayak besok kita dapat klien gede gitu kan, kita nggak tahu. As long as we keep trying and as long as we haven't run out of money, I think we should keep on trying. Terus tips kelima itu learn from your mistakes. Ya ini sama kayak tadi sih, kayak learn from your mistakes. Pokoknya fokus di growing and learning every day. Jangan terlalu fokus di resultnya langsung, tapi lebih ke progressnya. Kayak oke, hari ini kita improve 1%. Walaupun 1% itu kecil, setidaknya kita ada improve than yesterday. Terus yang keenam tipnya itu don't be afraid to ask for support from your friends and family. Itu salah satu juga kenapa kita bisa survive sampai saat ini itu karena support dari family, support dari friends. Aku juga beberapa kali juga ngomong sama Bro Dion kan, terus sama Sandy juga, which is a huge help and a lot of emotional support gitu, which we really need in these difficult times. Dan yang terakhir, last but not least nih, tentunya kita harus banyak berdoa dan gak usah banyak stres. Ini juga yang diingatkan sama Sandy pas aku curhat sama dia. Bagi yang belum tahu, Sanderson Oni. Kayaknya Bro Dion udah pernah bawa ke Katolika kah? Sudah. Next juga kita akan ngobrol sama Sandy. Oke, jadi Sandy juga ngingetin sih. Aku kan sempat kayak ngerasa overwhelmed banget nih. Kayak gimana nih, kayak kita kok nggak grow ya. Kita nggak learning, ya kita learning cuma kita nggak ada result sama sekali. Terus is this all useless gitu-gitu. Terus Sandy ingetin kayak udah just do your best and remember that semua itu kan titipan Tuhan juga. So just do your best and the rest will follow. Gitu bro, 7 tips dari aku.
Wih, Eh, akhirnya bisa menyelesaikan challenge. challenge 7 tips. So, jadi kapan balik ke Indonesia? To be confirmed sih bro, ini To be kita confirmed. kan masih dapat extension nih di Singapura. As long as we get extension, kayak kita masih stay di sini sih. Oke. Berarti secara operasional tetap jalan, tapi dipercayakan sama tim yang manage di kantor ya? Iya, jadi bahkan pas kita udah opening apiary pun tanggal 1 kemarin, our team itu masih work from home semua bro. Jadi yang datang ke kantor itu cuma office boy yang menjaga. Tapi kita komunikasi sama tenan-tenan kita semuanya lewat online, lewat virtual. It's not impossible sih bro, kan kita udah adapt to it in the last 3 months. Semuanya kita kayak semua events, yaitu kita tuh bikin total virtual events, ada networking events juga, semuanya kita bikin online. Totalnya tuh 70-an events dengan dalam total 3 bulan. Dalam 2,5 bulan lah, kita baru aktif 2 bulanan soalnya. Luar biasa. Luar biasa tim apiary. Jadi kita banyak kolaborasi sih tentunya. Kita nggak bisa kerjain ini sendiri. Kita banyak kolaborasi. Dengan total partisipan yang ikutin event tuh ada 5.000 plus sih. Luar biasa. Berarti kita artinya, juga kaget. Jadi di tengah kesulitan, di tengah badai pun kamu tetap bisa survive, kamu bisa tetap melakukan sesuatu kan? Iya, kita do our best aja sih every day. Bahkan kamu mungkin pernah sempat terpikir nggak? Kamu pernah melaksanakan online event sepanjang itu dalam waktu yang cuma 2,5 bulan? Enggak sih, enggak sama sekali. Ini pokoknya kita cuma beneran do our best aja. Kita enggak ngitung-ngitung dari pertama, enggak ada target harus 5.000 participants. Iya. Dan yang datang banyak banget speaker juga yang datang ke kita dan ngajak kita collab, bro. Bukan kita yang approach juga. Oke. Jadi dari siapa aja boleh tahu? Sama Victor Osman yang Dream Action, terus Smart Legal. Iya. Itu bicarain tentang legal management. Legal management ya? Iya, lebih kayak collab bersama gitu sih. Jadi kita sama-sama, karena business co-working space ini juga revolve around communities kan. Jadi emang harus banyak kolaborasi sih bro. Jadi misalnya satu event itu kalau bisa collab sama banyak co-working spaces itu that's very good. Karena masing-masing co-working space ada market sendiri-sendiri kan. Betul, ada market dan segmentasinya ya. Untuk kedepannya apa yang akan dilakukan? Jadi selain dari virtual events webinar itu, kita juga sering bikin networking events. Jadi sekali seminggu kita bikin networking antara community members kita yang baru maupun yang lama. Jadi dengan tujuan bahwa walaupun kita semua terpisahkan oleh karena pandemi ini, kita nggak bisa ketemu orang-orang baru, kita tetap ada apiary tetap ada membuat wadah bagi orang-orang ini untuk saling berkenalan gitu. Jadi kedepannya pun kita mau fokusin dan mengembangkan virtual networking itu bro, karena untuk sekarang sih kita belum terlalu advance ya. Tapi kita mau tetap kembangin itu biar makin banyak juga orang yang bisa berkenalan satu sama lain gitu. Terus selain itu kita juga ada webinar yang tadi dijelaskan. Terus selain itu kita juga ada online introduction untuk mengintroduce tenan-tenan kita atau community members kita ke business services. Jadi yang tadi aku bilang kayak accounting, IT, design, bagi tenan-tenan atau community members yang memerlukan jasa-jasa itu, kita akan memperkenalkan business partners kita yang tentunya udah terpercaya karena kita yang menjaminnya. Jadi kita akan perkenalkan lewat online, gitu. Jadi itulah tiga items yang akan kita terus kembangkan selama pandemi ini. Justru banyak muncul ide-ide baru di tengah kita terhimpit kesulitan, benar ya? Iya betul sih bro. Karena kalau kita masih tetap kita nggak berinovasi dan tetap mengikuti cara-cara lama dan fokus di shared desk aja atau event space, kita nggak bakal bisa survive sih. Oke, Casey. Thank you udah sharing bareng Katolika.
Thank you so much, bro. Ya, sehat terus. Nanti kalau balik ke Jakarta mungkin kita bisa ketemu untuk ngobrol lagi. Amin. Ngopi bareng. Udah lama banget. Ngopi bareng. Iya. Iya. Sukses terus ya Sukses. Katolika. Thank you, Apiari. Sukses juga. Thank you, bro. Ya, bisa survive di era pandemi. Oke, thank you for today. Oke, thank you so much, Bro Dion. Ya, bye-bye. Bye, bro.